Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Lira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Ratih, dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica, yang akan membahas mengenai apa itu pityriasis versicolor. Ini cukup sulit juga ternyata ya. Dan memang nanti kita akan bahas mengenai gejala ataupun cara pencegahannya seperti apa mengenai pityriasis versicolor ini bersama dengan Dr. Ratih yang sudah hadir pada episode kali ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi saya akan menyapa langsung Dr. Ratih yang sudah hadir pada episode kali ini. Selamat siang dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Dok, kita akan bahas mengenai pityriasis versicolor. Ini agak sulit dok. Sebenarnya bahasa awamnya apa sih dok? Sebenarnya bahasa awamnya itu panu. Oh panu Ya. ternyata, cuman agak ribet ya dok pembahasannya ya dok ya. Oke, ternyata pityriasis versicolor adalah panu gitu. Dan sebenarnya dok, kita langsung ke pertanyaannya dok. Pityriasis versicolor ini dari sudut pandang medis itu apa sih sebenarnya dok? Ini tuh sebenarnya penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Jamurnya itu namanya Malassezia furfur. Oke. Sebenarnya jamur ini tuh organisme yang memang normal ada di kulit. Oke. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya dari faktor diri kita sendiri, daya tahan tubuh kita misalnya lagi kurang bagus, atau misalnya kondisi malnutrisi, atau misalnya penggunaan obat-obatan kortikosteroid, atau misalnya dari faktor lingkungan, misalnya panas atau lembab. Nah, jamurnya ini tuh yang tadinya dia normal bisa berubah bentuk. Nah, setelah dia berubah bentuk itu, baru dia bisa menimbulkan gejala di kulit. Tuh. Nah, sebenarnya kalau untuk penyebab sendiri timbulnya panu dalam kulit itu apa aja dok biasanya? Selain dari yang tadi dokter sebutkan adalah dari faktor lingkungan, terus dari cuaca juga, ada nggak mungkin dari makanan kah ataupun kebiasaan ya yang kotor atau apa gitu dok? Kalau dari makanan sih enggak ya, cuman mungkin dari kebersihan badan ya. Kalau misalnya memang kan negara kita tropis, kan lebih sering keringetan, jadi kulit tuh gampang lembab gitu. Kalau kita kurang jaga kebersihan diri kita sendiri, otomatis jamur gampang tumbuh. Oke, berkembang biak ke dok ya. Iya. Ini dari kebersihan dok ya. Jadi perlu diperhatikan, apalagi sekarang musim kemarau ya dok ya. Iya. Biasanya kan yang keringat ataupun ya memang lembab juga kan kepada kulit, mungkin bisa diperhatikan nih sahabat Lira semuanya untuk meningkatkan jaga kebersihan kayak gitu dok ya. Iya. Nah dok, ini penasaran nih, gejala awal dari panu sendiri itu apa aja dok biasanya? Kalau gejala awal tuh biasanya timbul bercak-bercak ya. Namanya versicolor, berarti kan dia timbulnya bisa berwarnanya bisa bercak-bercak putih, atau bisa juga bercak kemerahan, atau bercaknya bisa juga warna coklat sampai kehitaman. Bisa dok? Gitu, bisa. Aku pikir kalau panu tuh putih aja gitu, ternyata enggak ya? Enggak, tergantung pigmentasi kulit gitu. orang sendiri ya. Tuh, kalau yang kan bisa juga dia timbulnya gatel, tapi gatel mungkin sifatnya ringan. Tuh, bisa juga di bercak-bercak putihnya itu ada sisik-sisik tapi halus. Oke. Tuh. Oke, jadi memang, tapi gatal apa sih dok ya? Gatel sih nggak pasti juga, biasanya ringan keluhan gatelnya. Oh gitu, aku pikir karena gatal juga terus bisa nyebar gitu dok? Menyebar bisa meluas kalau misalnya nggak diterapi dengan baik gitu. Jamurnya tuh bisa makin tambah meluas ke badan yang lain. Oke, jadi panu itu kan biasanya kan putih ya dok, ternyata tergantung dari pigmentasi kulit sendiri ya dok? Ya. Bisa coklat atau kehitamannya dok ya? Nah kalau misalkan panu nih dok, dibiarkan begitu aja tanpa ada pengobatan ataupun ya udahlah biar aja gitu kan, toh juga kalau misalkan secara gatal kan ya tidak terlalu berat gitu ya. Nah itu ada komplikasi nggak dok biasanya? Komplikasi sih biasanya kalau emang nggak diterapi dengan baik, biasanya jamurnya makin meluas. Kalau misalnya kan bercak-bercak putihnya itu biasanya sukar hilangnya ya, susah hilang bisa sampai beberapa bulan. Karena sifat jamur itu dia ada kandungan atau metabolit yang bisa merusak si sel melanosit. Nah, sel melanosit sendiri itu kan berperan pada pigmentasi kulit. Nah, dia itu butuh waktu untuk pulih, makanya bercaknya itu bisa bertahan lama. Tapi kira-kira berapa lama nih dok untuk proses penyembuhannya sendiri? Atau misalnya katakanlah panunya ini hilanglah dari kulit gitu dok, ketika sudah melakukan tindakan dokter gitu dok, biasanya berapa lama tuh? Untuk yang bercak-bercak ini, kalau yang bercak-bercaknya sih bisa bertahan, ada yang sampai beberapa bulan ya. Itu karena kan kembali lagi karena sel melanositnya itu yang rusak karena kandungan dari metabolit si jamurnya. Tuh, tapi ada literatur yang memang bisa mempercepat, terapi yang bisa mempercepat proses repigmentasi kulit gitu. Salah satunya dengan nitrit oksid.
Jadi biar lebih cepat kulit yang timbul bercak-bercak itu lebih cepat kembali ke kulit awal. Oke. Tapi dok, kalaupun kita misalkan sudah nih, mungkin sahabat Tira semuanya yang di rumah sedikit ada panduan gitu dok, sebenarnya cara mengatasinya itu meliputi apa saja sih dok? Dari faktor resikonya yang harus kita hindari. Kalau faktor resiko karena cuaca kan kita nggak bisa hindarin karena kan kita di daerah tropis. Betul. Tapi paling dari faktor resiko diri kita sendiri, misalnya jaga kebersihan badan kita, atau bisa juga kita jaga daya tahan tubuh kita, makan makanan yang sehat, sama kembali lagi kalau misalnya kita aktivitas di luar ruangan nih kan di panas, gampang keringetan. Pakailah baju misalnya yang memang jangan terlalu ketat ya. gitu, atau bahan-bahannya mungkin yang menyerap keringat. Gitu. Jadi biar nggak lembab kulitnya pas lagi keringetan. Jadi kalau misalkan sudah ngerasa keringetan ya toh ya ganti baju lah gitu ya dok ya. Jadi juga selain dari pencegahannya secara medis, juga dari kitanya harus aware gitu ya dok ya. Kalau misalkan sedikit-sedikit gerah ya udah langsung ganti gitu, jangan dibiarkan menumpuk seperti itu. Oke dokter, nanti kita lanjut lagi. Dan sahabat Tira semuanya, sebelum kita lanjut saya akan mengingatkan lagi kepada sahabat Tira semuanya yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica, segera download aplikasinya di Google Play maupun di App Store. Karena selain bisa cek jadwal dokter secara online dan juga bisa cek appointment secara online di mana saja, kapan saja, aplikasi Rumah Sakit Lira Medica juga sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan. Karena dengan menunjukkan aplikasi Rumah Sakit Lira Medica akan mendapatkan diskon dan potongan harga di merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Oke, baik sahabat Tira semuanya, kita akan lanjut membahas mengenai tentang seputar panu. Dan kemarin kita sudah men-share ataupun tanya jawab dengan followers Instagram Rumah Sakit Lira Medica mengenai panu itu sendiri. Dan ini sudah ada 3 pertanyaan, yaitu dari @tita_hartini. Katanya gini dok, bisa hilang nggak sih dok pityriasis periskleral itu dok? Bisa hilang jamurnya kalau misalnya diterapi dengan baik. Tapi yang mungkin yang agak sulit hilang itu yang bercak-bercak putihnya ya, karena memang bisa bertahan sampai lama gitu. Karena kan ada sel melanositnya yang dirusak sama jamur. Tapi ada memang literatur yang terapi yang bisa mempercepat repigmentasi kulit, jadi biar kulitnya balik lagi ke kulit yang awal gitu. Oke, lanjut nih dok, dari Pipit Setiawati, penyebab panu dan cara mengatasinya. Mungkin tadi sudah dibahas ya dok ya, nanti bisa diingetin lagi dok. Penyebab panu itu sebenarnya dari jamur yang memang normalnya ada di kulit kita, tapi pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya yang daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus, atau misalnya kondisi lingkungannya lagi panas, lembab, nah itu jamurnya itu bisa berubah sehingga menimbulkan keluhan di kulit. Oke, dan terakhir nih dok, dari MP_koala. Kalau bercak putih yang suka ada di wajah itu termasuk panu bukan ya dok? Terus obat dan perawatannya seperti apa kayak gitu? Kalau penyakit kulit sendiri sebenarnya mirip sama panu itu ada beberapa. Contohnya salah satunya namanya pityriasis alba. Jadi sejenis eksim, tapi itu penyebabnya masih belum diketahui. Ada lagi namanya vitiligo, dia mirip juga dengan panu. Nah untuk ngebedainnya itu ada pemeriksaan namanya lampu wood. Lampu wood, kalau disinarin di bercak-bercak putihnya itu, dia ada warna khasnya sendiri, kuning keemasan. Atau bisa juga dengan pemeriksaan kerokan kulit. Jadi kulitnya itu agak dikerok, nanti disisik sedikit, nanti diperiksa di bawah mikroskopik. Itu untuk membedain sama yang tadi ya, pityriasis alba atau vitiligo. Oke. Tapi nih dok, kita kan biasanya nih jorok gitu ya, maksudnya dalam artian panu nih gitu, tiba-tiba ke apotek aja seperti itu. Nah, biasanya yang perlu diperhatikan oleh sahabat Tira semuanya untuk membeli salapnya itu ada kandungan apa saja dok? Kandungannya sih harusnya obat-obatan yang ada kandungan anti jamurnya ya. Boleh ada sih biasanya di apotek kan suka ada obat-obat anti jamur tuh. Boleh sih, bisa-bisa aja, yang penting ada anti jamur yang memang khusus yang untuk panu gitu kan, karena jamur macem-macem ya. Betul. Gitu. Jadi yang obat anti jamur yang oles boleh sih kalau untuk beli bebas di apotek. Oke, tapi yang lebih baik adalah konsultasikan ya dok ya, konsultasikan kepada dokter yang memang ahli di bidangnya seperti itu. Dan kalaupun di Lira sendiri, kita ada dokter spesialis kulit dan kelamin yaitu Dr. Fitra Hergiana. Jadi sahabat Lira semuanya bisa konsultasikan tentang penyakit kulit dan kelamin ke Dr. Fitra Hergiana. Oke, Dr. Ati, terima kasih atas waktunya. Sehat terus dokter, nanti mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan lain ya dok ya. Ini terakhir dok, closing statement kepada sahabat Lira semuanya mengenai pityriasis periskleral ini dok. Boleh.
Karena kita kan hidupnya tinggalnya di daerah tropis, jadi kalau faktor lingkungan mungkin kita nggak bisa ngindarin, gitu. Tapi dari diri kitanya sendiri, kita jaga kebersihan badan kita, jaga kesehatan sistem imun kita biar baik, makan makanan yang sehat, atau kalau misalnya aktivitas di luar ruangan, sering keringetan, mungkin bajunya jangan yang terlalu ketat atau pilihnya bahannya yang menyerap ya, biar terhindar dari panu gitu. Dokter Aditi, terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi di episode selanjutnya ya dok ya. Oke, sahabat Tira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai pityriasis versicolor atau yang biasa kita kenal dengan penyakit panu, gejala ataupun nanti akibatnya sudah dijelaskan secara detail oleh Dokter Ati. Dan memang untuk sahabat Tira semuanya, tetap jaga imun yang dok ya, terus jaga kesehatan juga, apalagi sekarang di musim kemarau ya dok ya. Betul. Oke, baik sahabat Tira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai pityriasis versicolor. Untuk sahabat Tira semuanya yang ingin bertanya, langsung saja ketik di kolom komentar dan nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk share, like, dan juga komen tayangan episode kali ini. Dan terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, Kelira aja, lebih dekat, lebih bersih, aman, dan nyaman. Saya Abi beserta Dokter Ati pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang.